Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Muhammad Sadik. Pernahkah kalian penasaran gimana caranya bikin orang lain setuju dengan ide kita? Nah, itulah yang disebut dengan melobi. Sebagai seorang pelobi, kita di sini seperti seorang sales yang sangat persuasif, tapi bukan menjual produk, melainkan jual ide atau gagasan kita. Sebagai pelobi, kita itu seorang persuader yang berusaha mengaruhi keputusan orang lain atau tindakan orang lain dalam konteks bisnis ataupun sosial. Anda akan mencoba meyakinkan seorang atau kelompok untuk menerima, mendukung ide kita itu. Bayangin aja, kamu punya ide yang dimana kamu membuat acara amal untuk perusahaan. Nah, tugas kita sebagai seorang pelobi ialah kita meyakinkan atasan kita atau rekan kerja kita dengan memberikan ide atau teknik-teknik untuk dalam melobi agar meyakinkan atasan atau rekan kerja kita. Caranya tuh simpelnya seperti ada 4 hal. Yang pertama itu ada mengerti audiens. Kedua ada membuat cerita yang menarik, tunjukkan manfaat dari acara kita tersebut, dan bangun hubungan dengan para atasan dan rekan kerja kita, supaya hal yang kita ingin, ide-ide yang kita ingin sampaikan itu menarik mereka untuk kontribusi dalam acara kita tersebut. Intinya tuh kita sebagai pelobi harus meyakinkan orang lain bahwa ide kita itu merupakan solusi yang terbaik. Kuncinya sebagai seorang pelobi itu adalah kita percaya diri dan tulus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif dari yang seorang pelobi yang dimana ingin memikat atau dari ide atau gagasan itu orang lain agar mengikuti apa yang kita mau. Nah, di sini saya akan contoh untuk seorang penjual handphone yang ingin menjual handphonenya. Sebagai seorang penjual atau pelobi, tujuan kita adalah meyakinkan orang untuk memilih produk kita. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu menerapkan berbagai beberapa teknik nih dalam komunikasi persuasif. Caranya gimana? Seperti ini caranya. Yang pertama, itu ada pahami produk secara mendalam. Dengan kita pahami secara produk mendalam, kita mengerti spesifikasi, harga, tentang hal-hal dari handphone yang ingin kita jual tersebut. Kita bisa menjelaskan gitu setiap fitur atau spesifikasi handphone yang ingin kita jual. Kita mengerti isi dalamnya, pengetahuannya tentang hal handphone tersebut. Jadi membuat kita menjadi percaya diri dalam menjelaskan manfaat produk kita. Dengan kita mengerti informasi dari produk-produk kita ini, kita tuh bisa membandingkan gitu harga dengan kompetitor, seperti kelebihan atau kekurangan produk kita yang dibandingkan dengan produk pesaing. Ini akan membantu Anda menyusun argumen yang kuat. Yang kedua, itu ada membangun hubungan. Bangun hubungan ini kita tunjukkan nih minat yang tulus terhadap kebutuhan atau keinginan calon pembeli. Dengan mendengarkan secara aktif, kita bisa dapat memberikan solusi yang tepat kepada konsumen kita. Itu selanjutnya juga kita bisa menunjukkan empati, yang dimana usaha untuk memahami perspektif calon pembeli. Dengan begitu kita bisa dapat membangun rasa percaya dari seorang konsumen tersebut. Selanjutnya, gunakan bahasa tubuh kita. Kita harus menggunakan ekspresi wajah, kontak mata, gestur, seperti tampil ekspresi, ramah dan antusias. Seperti jalin kontak mata untuk menunjukkan ketulusan, kepercayaan diri. Gunakan gestur tangan terbuka untuk menciptakan suasana yang terbuka dan ramah. Selanjutnya terakhir ada teknik penjualan, di mana kita sini bisa membagikan cerita kita kepada cerita sukses pelanggan kita kepada konsumen yang telah menggunakan produk tersebut. Cerita yang personal dan relevan akan lebih mudah diingat oleh para konsumen. Lalu tunjukkan secara langsung bagaimana sih fitur-fitur handphone yang ingin kita jual ini bekerja. Ini dapat memberikan pengalaman yang lebih nyata bagi calon pembeli kita. Lalu gunakan juga alasan atau ulasan-ulasan positif dari pelanggan atau influencer untuk membangun kredibilitas produk tersebut. Nah, di sini kita lanjutkan tentang bagaimana sih saya akan menjelaskan tentang perspektif dari seorang pembeli handphone. Sebagai seorang pembeli, kita memiliki hak untuk memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kita. Untuk itu, kita perlu menjadi konsumen yang cerdas. Nah, ada beberapa nih tips dari saya tentang bagaimana cara menjadi konsumen yang cerdas. Pertama itu, tetapkan prioritas kita. Buatlah seperti daftar kebutuhan atau tentukan anggaran-anggaran kita dengan
kita tentukan juga fitur-fitur apa yang paling penting bagi kita. Misalnya seperti kita pengen nih kamera yang berkualitas tinggi, baterai yang tahan lama, atau desain yang menarik. Cari HP yang seperti itu supaya kita tidak terpengaruh oleh para penjual yang dimana mereka menawarkan handphone yang lain. Juga tentang tentukan anggaran berapa banyak yang uang kita sedia untuk kita keluarkan untuk membeli handphone tersebut. Selanjutnya ada melakukan riset, bandingkan produk. Kita harus membandingkan spesifikasi dan harga dari berbagai merek dan model. Seperti kita bisa mencari di situs-situs online shop atau di akun semi tersebut tentang harga. Lalu juga kita harus baca juga nih ulasan-ulasan dari orang-orang yang sudah membeli tentang HP tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang suatu produk yang ingin kita beli. Selanjutnya ada ajukan pertanyaan. Kita jangan ragu untuk bertanya tentang HP yang ingin kita beli. Tanyakan aja semua yang ingin kita ketahui tentang produk yang kita ingin beli. Lalu kita juga minta penjual untuk menunjukkan secara langsung bagaimana sih fitur-fitur handphone tersebut bekerja agar tidak menyesal setelah melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya juga ada yang terakhir, ada tetap tenang. Jadi kita kalau misalnya pengen beli handphone itu jangan terburu-buru kayak langsung pengen aku pengen beli ini, aku langsung tertarik gitu dengan apa yang udah para penjual tawarkan gitu. Jadi ambil waktu untuk pertimbangkan semua opsi yang ada dari handphone tersebut. Juga jangan pengaruh tekanan jika ada penjual yang kekeh atau terlalu agresif atau memaksa juga Anda untuk membeli produk yang mereka tawarkan secara paksa. Nah, di sini saya sudah menjelaskan apa itu lobby, apa dari perspektif penjual dan juga pembeli, yang dimana ini bisa membantu informasi atau menambah pengetahuan teman-teman semua yang menonton channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.